Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke guys, ini ada beberapa komentar yang mungkin sangat mengganggu pikiran ya, buat kalian yang mungkin masih gagal bayar atau mungkin belum bisa bayar di aplikasi Rupiah Cepat. Dan beberapa komentar yang menginformasikan bahwasannya debt collector dari aplikasi Rupiah Cepat ini sudah mulai datang ke rumah. Wadaw, ini pasti jadi sebuah pemikiran baru, dan kita pasti sedikit agak lebih kacau karena memang mungkin saat ini belum punya uang, atau mungkin belum bisa bayar, atau mungkin saat ini belum ada rezeki buat ngelunasin. Pasti ini menjadi momok yang menakutkan ya. Dan kita pengen lihat beberapa komentar yang diinformasikan dari subscriber kita, atau mungkin dari orang yang gak sengaja nonton video kita tapi mereka memberikan informasi dan memberitahukan bahwasannya debt collector dari aplikasi Rupiah Cepat ini sudah datang nagih ke rumah. Jadi aku akan kasih tahu apa saja tip and tricks ketika debt collector datang ke rumah. Inilah untungnya ketika kita menggunakan aplikasi yang sudah OJK. Dan kebetulan aplikasi Rupiah Cepat ini aplikasi yang memang sudah taat, patuh, dan tunduk pada peraturan pemerintah yang diberikan oleh OJK dan AFPI. Dan apa saja yang harus kita lakukan ketika tim penagihan datang ke rumah kita. Oke, langsung aja. Mungkin buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi semua video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, ini dia aplikasi Rupiah Cepat. Di sini kalian nanti bisa lihat ya, keterlambatan kita sudah hampir 1 tahun. Dan saat ini semua aplikasi yang sudah OJK dan AFPI sesuai dengan peraturan OJK bahwasannya nasabah atau debitur yang gagal bayar selama 3 bulan, maka secara otomatis biaya denda, bunga, administrasi, dan lain sebagainya wajib dihentikan. Dan aplikasi Rupiah Cepat ini sudah melakukan hal tersebut dan patut untuk kita apresiasi. Ya, ini dia beberapa komentar yang diberikan oleh subscriber kita ya. Kalian bisa lihat ini komentar-komentarnya. Ya, ini dia. Itu dia. Dan ini ada beberapa komentar yang mungkin bisa ini deh. Cuma dari beberapa komentar-komentar yang mereka berikan sejauh ini masih bernuansa positif ya, nggak terlalu negatif-negatif banget. Karena memang ya mungkin pada saat debt collectornya datang mereka juga masih punya uang lebihan, atau mungkin masih pegang uang jadi langsung bisa bayar ya. Tapi dari komentar yang tadi ada juga yang memang pas kebetulan datang nggak di rumah ya, mereka debt collectornya hanya menyampaikan bahwasannya agar segera melunasi hutang-hutang yang ada di aplikasi Rupiah Cepat. Dan untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini juga mereka bersifat kooperatif ya kepada debitur atau nasabah yang mungkin belum bisa bayar di aplikasi mereka. Jadi aku pengen ngasih tip and triknya bagaimana sih ketika kalian menghadapi debt collector yang nyamperin datang ke rumah. Oke, yang pertama sekali yang harus kalian ketahui itu adalah hutang kalian itu tidak seberapa. Jadi jangan panik, jangan galau, jangan terlalu gimana gitu. Kalian memang harus bersikap lebih tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan mulailah berpikir dengan lebih jernih. Yang pertama, kalian janjikan tanggal pembayaran kepada debt collectornya. Beritahukan jika kalian memang saat ini belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan. Dan yang kedua, jelaskan kepada mereka bahwasannya sesuai dengan peraturan OJK, nasabah atau debitur yang sudah gagal bayar selama
lebih dari 3 bulan, maka secara otomatis biaya bunga, denda, dan administrasi itu harus dihentikan. Jadi kalian hanya membayar berapa tagihan yang sudah dikumulatifkan dari pinjaman awal sampai dengan biaya denda, bunga, dan administrasi selama 3 bulan tersebut. Biasanya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil ya, memang kita harus dikenakan biaya tambahan deh ya, seperti itu ya, nggak masalah kalau menurut gue. Yang penting data-data kita aman, nggak dipermalukan, nggak di-share, nggak diteror, nggak yang segala macam yang aneh-aneh yang mungkin membuat beberapa teman-teman kita yang kejadian kemarin itu sampai diberhentikan, dipecat dari tempat pekerjaannya, dari perusahaannya, karena ini debt kolektornya sama tim penagihannya bolak-balik nelponin ke kantor ya. Itu yang menjadi masalah ya. Wajar juga sih kalau di perusahaan itu bosnya jadi pusing karena harus melayani beberapa telepon dari tim analisis kreditnya, tim penagihan, debt kolektornya yang minta-minta sama direktur ya. Wajar juga sih kalau direkturnya bosen, bosnya bosen ya, nggak ada sangkut pautnya ke dia kok malah dia ditagih. Jadi itu sekarang sudah tidak boleh lagi ya. Dan yang ketiga, kalau seandainya kalian memasukkan nomor kontak darurat, ada itu yang aplikasi yang minta nomor pimpinan di tempat kalian bekerja, itu jangan dimasukkan dan itu nggak boleh lagi. Apalagi buat nelpon ke kantor, nelpon pimpinan, itu sudah dilarang oleh OJK karena itu berimbas pada reputasi pekerjaan orang tersebut. Bisa saja nanti dia jadi dipecat atau mungkin diberhentikan ya. Jadi terus kalau seandainya debt collector itu datang ke rumah, sambut saja dengan baik, benar, dan sopan ya. Jelaskan saja keadaan kita saat ini seperti apa, karena memang pinjaman uang online OJK ini tetap jatuh hukumnya ke hukum perdata ya, hutang piutang itu. Walaupun apalagi kan ini ya bukan langsung ya, dan kita tidak kontak langsung atau bertemu langsung dengan pihak aplikasi. Jadi tidak ada yang terlalu menyulitkan sebenarnya ketika kita juga masih bersifat kooperatif dengan debt collector dan tim penagihannya. Jadi kalau seandainya mereka mengancam-ancam ya biarkan saja. Saat ini yang perlu kita dewasakan itu adalah tentang dipermalukan tentang data-data yang akan kita share. Padahal kalau kita bisa sedikit lebih tenang ya, kalian tinggal jelaskan saja bahwasannya memang seperti itulah kinerja dari aplikasi yang memang belum OJK. Jadi tenang saja, nggak perlu malu, nggak perlu, karena yang perlu kalian betul-betul paham itu hutang kalian itu nggak seberapa. Jadi memang harus ya tenang saja, jangan mengambil tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang yang kalian cintai. Jadi untuk itu mungkin itu dulu ya yang bisa gua informasikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih kesulitan dalam masalah perekonomian, aku pengen ngedoain dulu kalian masih bisa segera bangkit kembali ya, dan memperbaiki perekonomian kalian dan keluarga kalian. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.